untuk dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima, dalam rangka kegiatan Festival Sangyang Api ini sangat mendukung sekali kegiatan Sangyang Api. Bukan hanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima saja, tetapi untuk Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Bima pun mendukung tentang kegiatan Sangyang Api ini, Festival Sangyang Api. Festival Sangyang Api ini dasarnya dari ide dari adik-adik Karang Taruna Desa Sangyang ini. Nah, itu dasarnya. Kemudian kami dari pemerintah desa dan kecamatan itu hanya memfasilitasinya. Nah, persoalan ke depan yaitu mohon dukungan dana. Jadi baru mulai tahun ini, rencananya setiap tahun kita mau laksanakan pada bulan Agustus itu rencananya. Ya, itu akan mudah-mudahan ini bisa tercapai sehingga kearifan lokal, kemudian budaya lokal yang ada di sekitar daerah pesisir ini ya bisa terangkat kembali. Ya. Gunung Sangyang Api sendiri dalam perspektif yang berbeda itu menyimpan potensi pariwisata. Ini terkait dengan areanya sendiri yang terpisah dari daratan. Dia di lautan, jadi kemudian area yang ada di sekitarnya juga itu adalah area pesisir yang mana pantainya juga lumayan bagus. Meletusnya Gunung Sangyang itu atau Sangyang Api ini memang kita memperkenalkan budaya yang ada di Kabupaten Bima. Ya. Di samping kita juga menginformasikan kepada masyarakat kita tentang bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap gunung api atau meletus. Jadi kita semacam sosialisasi kepada masyarakat kita, baik kalangan yang di tingkat bawah maupun kalangan yang menengah ke atas, artinya kepada masyarakat kita. Sehingga mereka tuh tahu bahwa bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap gunung Sangyang ini, kita bisa lebih dini mempersiapkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga kita di samping itu juga memang memperkenalkan budaya yang ada di Kabupaten Bima, sehingga kita mendukung kegiatan Sangyang Api terhadap oleh teman-teman yang ada di Kecamatan Ambalawi. Acara ini akan rutin diadakan setiap tahun pada bulan Agustus. Ini artinya letusan Sangyang Api telah bermanfaat, paling tidak untuk inspirasi sebuah acara seni budaya demi kemajuan seni budaya daerah setempat. Ke depan tidak hanya kegiatan ini dilaksanakan satu kali, bila perlu tiap tahun kita akan adakan untuk Festival Sangyang ini, Pak. Sehingga kita betul-betul memperkenalkan budaya tradisi yang ada di Kabupaten Bima. Jadi saya kira Sangyang ini sangat potensial sekali untuk digali budayanya, karena memang fakta, bukan rekayasa. Banyak yang budayanya yang asli dari Sangyang ini, cuman belum ada sumber daya manusianya untuk betul-betul menggali. Misalnya lagu Kelero, cara pengobatan tradisional dulu itu. Di samping Sangyang Api sendiri kan di Kabupaten Bima ini ada yang kita kenal dari Gunung Tambora. Erupsi Tambora ini sendiri bahkan mengubah wajah dunia. Nah, momentum erupsi Tambora yang dilaksanakan di Kabupaten Bima saat itu juga bertepatan dengan erupsi Sangyang. Jadi erupsi Sangyang ini masih hangat-hangatnya saat itu. Sehingga setelah dilaksanakan Festival Tambora Menyapa Dunia, komunitas pemerhati kebencanaan juga yang ada bersama pemerintah saat itu melaksanakan yang kita kenal dengan Festival Budaya Festival Sangyang Api. Salah satu atraksi dalam festival itu sendiri adalah Pawai Rimpu. Nah, Pawai Rimpu ini sendiri, Rimpu ini adalah sebuah bentuk yang kita kenal mungkin istilah sekarang ini dengan jilbab atau cadar. Festival Sangyang ini kalau kita ketahui dasarnya ini adalah untuk mempamerkan atau mempromosikan hal-hal yang unik di Pulau Sangian yang harapannya nanti sebenarnya untuk pemerintah bisa melihat bahwa di Sangyang ini bisa kita manfaatkan untuk pariwisata, itu tujuannya. Ya, lewat kesempatan ini juga kami dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Bima menghimbau kepada masyarakat umumnya dan masyarakat Bima khususnya agar lebih mawas diri
bagaimanapun juga dalam hidup ini kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan air, bersahabat dengan hutan, dengan pohon. Bencana tidak dapat kita cegah, tetapi dampak bencana ini dapat kita cegah. Bagaimana cara kita meminimalisir dampak bencana ini, yaitu dengan cara kita lebih mawas diri dan juga meningkatkan kemampuan kita, baik dalam kelembagaan sampai ke tingkat yang paling bawah di tingkat dusun, RT, RW dan sebagainya, dan juga di tingkat kapasitasnya, di tingkat masyarakatnya, lewat pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bahkan cerita dari seorang bapak, ibu ke anaknya, itu bisa menjadi sebuah cara untuk membentuk masyarakat yang lebih mawas diri dan sadar terhadap bencana. Nah, semua ini untuk menguatkan kapasitas kita yang bermuara pada penekanan korban dan dampak bencana. Mungkin itu sebagai pesan akhir kami dalam hal ini mewakili pemerintah kepada masyarakat Bima khususnya. Kesan saya itu kerjasama dengan baik, apapun itu yang itu peningkatan gunung atau tidak itu kita harus segera kerjasama demi keamanan kita sendiri. Soalnya kan bukan gunung yang kita jaga, tapi manusianya, Pak. Harapan saya kepada Sangiang, kepada masyarakat Sangiang, terutama generasi yang pernah duduk di bangku sekolah sekarang, harus menggali semua apa yang menjadi budaya dan sejarah daripada Pulau Sangiang itu. Karena memang tidak ada satu lokasi yang bisa menandingi Pulau Sangiang ini di Kabupaten Bima ini, karena memang Desa Sangiang ini peluang untuk dijadikan daerah wisata. Barangkali itu. Ya, jadi harapan saya ya selaku kepala desa ataupun pemerintah kepada masyarakat, jadi harus sadar ketika ada himbauan, ada instruksi dari pihak pemerintah yang terkait dengan meletusnya Gunung Sangiang ini, jadi harapannya harus diindahkan. Ya, karena memang itu adalah tindakan yang terbaik ya buat mereka juga.